Hendro ini ya, sebagai spesialis penyakit dalam. Ini ada gelarnya SPDP. Apa sih singkatnya? SPPD. Oh, SPPD. Penyakit dalam. Jelas bukan spesialis tenaga dalam sih. Jadi SPPD itu dokter spesialis penyakit dalam atau biasa disebut dengan internis ya. Tapi kalau orang ketapang biasanya nyebut ahli dalam. Tapi bukan ahli tenaga dalam. Suka senyum bang, suka senyum dokter. Kenapa bang suka senyum kayak Ya, gitu? karena dengan memberikan kesenyuman itu paling tidak sedikit mempercepat penyembuhan pasien. Masa sih kayak gitu? Itu teori dari mana? Ya, secara psikologis akan meningkatkan semangat untuk sembuh. Ini berarti itu memang udah dipelajari kayak gitu ya? Ini luar biasa loh ya. Kita akhirnya kedatangan Dr. Juhendro ini dari lama menunggu beliau jadwal. Padat sekali sih jadwal seorang Dari dokter lama. soalnya. Iya, karena sibuk banget dan beliau juga kan ketua IDI, Ikatan Dokter Indonesia Ketapang ya. Cabang Ketapang. Ini untung-untungan dia bisa datang ke sini. Alhamdulillah. Dan juga pengurus ya nih, pengurus masjid ya bang ya. Ya. Nah, kan, jadi pekerjaan sebagai dokter tuh kayaknya bisa ya sambil kerja yang lain gitu, ada berkomunitas gitu kan. Alhamdulillah sih. Tapi saya juga ngucapin makasih lah bisa duduk di kursi panas ini. Jadi alhamdulillah terima kasih atas undangannya lah. Kami sih yang berterima kasih udah disempatkan waktu sebagai dokter, waktunya dari pagi, malam lagi buka praktek, belum lagi komunitas. Karena dokternya kan bertugas di Agus Jam ya, masih PNS di Agus Jam, kemudian juga ada klinik luar biasa, kemudian juga berbagai aktivitas yang banyak banget yang menyempatkan hadir. Wih dok, gimana sih dok bagi waktunya dok? Apa nggak capek banget sih kayaknya? Ya intinya sih tetap ada jadwal ya, bikin susunan jadwal besok apa aja yang diperkuat, misalnya dari bangun tidur, ibadah, sarapan, ada ya. Antar anak biasanya. Antar anak, wih nyebutin terus keren. Antar anak. Prioritas banget sih. Absen lah ya, visit PNS, visit ya. Visit tuh kunjungan pasien rawat inap. Pasien rawat inap dikunjungi. Habis itu lanjut ke pasien rawat jalan atau di klinik ya, poliklinik penyakit dalam. Setelah itu lanjut selesai siang, istirahat makan siang, tidur siang sebentar disempatkan karena malam makan begadang ya maksudnya akan sedikit larut dalam tidur, terus baru lanjut lagi nengok pasien rawat inap, pulang istirahat sebentar. Kalau bisa sih disempetin renang sama anak-anak di rumah. Oh, kebetulan ada kolam renang ya, sampai renang. Kayak hidupnya. Saya enggak ngomong. Tapi ini udah mengundang opini. Oh iya, jadi Kenapa? Mau dimatiin boleh. Oke. Ini pertama dok, podcast yang ada begini cuma di sini dok. Aduh, sampai dokter yang matiin. Lagi, minta maaf podcast yang begini cuma di sini. Kita karena waktu dokter nih juga pasti pada banget kita agak nyantai. Tapi luar biasa ya tadi dari bangun tidur sampai aktivitas malam nih kayaknya gaya hidupnya sehat banget, jomplang banget sama kita ya. Kayaknya kalau kita tuh dok, aduh udah amburadul, makanannya amburadul, kemudian boro-boro ingat makan biasa udah kenapa dulu baru aduh lupa banget. tapi harus sarapan, makan siang tuh harus tepat waktu karena prinsipnya bagaimana kita akan beraktivitas secara maksimal atau optimal, tapi kita belum terisi tenaga lah. Betul. Jadi kalau ini gitu dok, kan sekarang lagi ramai dok di kalangan kita lah ya, di kalangan kita tuh lagi ramai yang tadi yang ayah bilang kayak intermittent, intermittent fasting ya. Itu tuh kayak mana dok? Jadi intinya sih intermittent fasting itu di mana ada fase kita harus makan ya, harus makan. Dan di mana ada fase juga kita harus tidak makan. Itu intermittent fasting. Dan manfaatnya luar biasa. Luar biasanya yang paling penting di mana ada terjadi regenerasi sel namanya. Regenerasi sel itu yaitu sel-sel yang sudah mati lah atau yang rusak kemudian dibersihkan saat kita intermittent fasting itu kemudian digantikan sel-sel yang baru. Jadi istilahnya daur ulang terus lah. Kalau intermittent itu kan ya satu hari dia makan hanya dua kali ya atau satu kali bisa dok biasanya. Nah, kalau yang betul gimana? Intermittent yang betul sebenarnya tuh awalnya intermittent fasting itu menganut yang
tanda kutip Iya. ibadah puasa. Ibadah lah. puasa yang aslinya. Jadi Berarti di mana ada fase buka puasa dan sahur ya. dan berbuka. Iya. Di mana saat kita berbuka sampai sahur kita diizinkan, dibolehkan untuk makan Betul, yang betul. sehat ya, tanda Yang kutip. sehat, ya. Kemudian setelah kita sahur, kita mulai puasa tuh atau tidak makan seharian. Di saat itulah tubuh bekerja menggantikan sel-sel yang baru. Justru itu sehat dok ya. Sangat sehat sekali. Pantes dok. Salah kalau saya satunya ingat ya. tuh maksudnya salah satu manfaatnya itu apa dokter? Yang paling mencolok yang bisa dikenal? Paling mencolok yaitu sel-sel Regenerasi yang sudah sel. rusak, itu Regenerasi misalnya sel. perbaikan pembuluh darah di jantung, Iya. Oh. perbaikan organ-organ seperti organ lambung, organ jantung, organ ginjal diperbaiki semua. Jadi menjadi sesuatu hal yang baru lagi lah. Oh pantes ya, ini kayaknya nyambung ya. Kalau zaman SMP SMA, kalau nggak salah saya ingat dulu kayak gitu dok. Sehari makan 2 kali. Nah. Tapi bukan intermittent karena memang miskin ya. Wah bahaya loh itu. Emang selama ini makan berapa Anak kali kos sih? dok, anak kos. Emang selama ini makan berapa kali? Umumnya orang kan 3 kali dok ya. Ya, betul. Sarapan, makan siang, makan malam. Ketika tidak dalam fase intermittent fasting, ya tetap makan Iya. seperti biasa. Tapi kalau Sarapan, intermittent, makan siang dan makan malam. Kalau makan intermittent sore. tuh berarti hanya di Di waktu tertentu kita harus makan, Iya. dan di waktu tertentu kita tidak boleh makan. Bener nggak dok? Seperti- Yang kita pahami ini kan ya, biasanya intermittent tuh makan itu dia skip sarapan kan. Biasanya siang atau sore sebelum jam 5 biasanya. Itu bener nggak dok? Oke, jadi intinya dia menganut sistem seperti apa dulu. Oke. Karena Oh. sistem intermittent fasting itu banyak cara ya. Oke. Banyak cara. Salah satunya yaitu misalnya dia menganut misalnya dari pagi dia makan kemudian baru makan lagi sore, itu boleh. Tapi ketika dia menganut sebenarnya misalnya siang ya. Ya, siang. Siang sore baru makan, Oh. berarti ada fase yang cukup lama dia tidak makan. Jika tidak ada riwayat seperti asam lambung atau Oke, gangguan oke. di lambung, sebenarnya sah-sah aja sih, boleh saja. Karena intinya ketika tengah malam itu ada waktu di mana cairan asam lambung itu terproduksi. Justru malam ya? Nah, jadi jika dia tidak ada makan subuh atau makan tengah malam atau makan pagi, ketika ada riwayat asam lambung, dikhawatirkan beresiko untuk kambuh. Wah. Jadi sebaiknya emang intermittent fasting, kalau saya pribadi suruh milih ya tetap fase jam-jam sahur atau subuh, Oh, gitu. kemudian baru makan lagi di sore Hari, atau saat ya. berbuka puasa. Berarti memang kayak gitu sistemnya biar yang Kalau saya pribadi suruh milih Iya. ya. Itu udahlah. Memang sudah banyak khasiatnya dan kemudian Iya. banyak diteliti di Jepang awalnya ya. Jepang kemudian saat ini sudah mulai merambah ke US, ke UK, kemudian secara global dianut. Sebenarnya ya tanda kutip sistemnya seperti itu. Iya, Nah, berarti betul ya. Kan kita selama ini belajar intermittent fasting kan dari sosmed. Ya, Ternyata banyak yang salah ya. Iya betul. Terus juga nih ngomong-ngomong asam lambung nih ya, kayaknya menurut dokter sebagai spesialis nih, asam lambung tuh sebenarnya mematikan atau enggak sih? Oke. Banyak nih ada itu loh di media tuh, Iya. kayaknya ada konflik, kayaknya ada yang bilang sebenarnya bukan asam lambung yang bikin Berbahaya sekali untuk kayak kesehatan gitu, ada. gitu. Ya, sebenarnya gini, asam lambung itu kan kalau bahasa medisnya biasa kita sebut dengan GERD ya, GERD, ya. gastroesophageal reflux disease. Jadi di mana ada cairan asam lambung naik ya ke atas. Dan keluhan yang paling khas itu kan heartburn. Heartburn itu Serangan kayak jantung. dada panas. Oh, Nah, iya, heartburn. yang sering ketika emang itu real benar-benar asam lambung, pasien merasa ada keluhan di jantung. Tapi setelah diperiksa lengkap, misalnya periksa rekam jantung atau sampai ke pemeriksaan treadmill ya, dipastikan bahwa tidak ada gangguan pada jantung, kemungkinan besar klinis mengarah ke GERD atau asam lambung. Dan sebenarnya harus dipastikan dengan pemeriksaan gastroskopi namanya atau endoskopi. Endoskopi khusus untuk ngecek itu ya, untuk, jadi apa, asam masukkan lambung. alat lewat rongga mulut, kemudian masuk sampai ke lambung dan sedikit di usus 12 jari melihat gambaran penyebab atau klinis gambaran asam lambung tersebut. Tapi perlu digarisbawahi kalau emang itu benar-benar asam lambung, dia tidak mematikan. Dia paling hanya menyebabkan dada terasa panas sampai kadang
berisiko mudah batuk atau radang tenggorokan karena naiknya asam lambung tuh kayak mengurangi pertahanan di saluran nafas bagian atas. Makanya ada juga tuh orang asam lambung gejalanya malah batuk, tenggorokan sakit atau tenggorokannya pahit. Tapi yang paling khas itulah heartburn, itu dada terasa panas tadi. Kalau sampai muntah dokter? Kalau sampai muntah tuh, jadi ada salah satu gejalanya juga sampai muntah. Jadi saking asam lambungnya naik memicu untuk kita mual atau sampai muntah. Iya. Cara menanganinya? Oke. Cara menangani emang banyak. Yang pertama tetap kalau bisa dipastikan penyebabnya apakah ada gangguan organik ya, atau secara organ itu ada gangguan atau tidak. Nah, terus yang paling khas, asam lambung itu sangat berhubungan sekali dengan psikologis atau stres lah. Jadi kalau bisa pola stres, pola makan yang baik. Pola makan yang baik tuh tipsnya ya sedikit tapi sering. Terus usahakan jarak antara makan malam terakhir dan tidur malam itu minimal 2 jam. Itu aja sih. Sama menghindari atau mengurangi makanan-makanan ya kita sebut memicu lah untuk terjadinya peningkatan asam lambung. Kayaknya gaya hidup kita banyak banget yang Makanya kayaknya bentar lagi. Tapi yang penting enggak stres ya. Kalau asam lambung, kalau enggak stres enggak apa-apa emangnya. Ya kalau makan dengan wajar lah, kita bisa ngelola stres, insya Allah aman lah dari asam lambung. Ini banyak banget ya kawan-kawan kita yang udah banyak yang sakit dan segala macam nih. Tapi ini tadi dok, kalau kita lihat kan gaya hidup ini sebenarnya kan penting banget. Tapi kan di Ketapang sekarang udah banyak banget gaya hidup di Ketapang yang udah mulai kayak kota nih kita sekarang nih. Seru. Kopi shop banyak, ya kan. Kemudian aktivitas anak muda juga sekarang bisa banyak di taman-taman juga sekarang hidup, ya kan. Kemudian bahkan olahraga pun sekarang juga Ketapang luar biasa. Inilah ya, berdampak lah ya. Mini soccer sekarang banyak, futsal banyak, jogging. Jogging juga di Ketapang luar biasa semarak sekarang. Setiap pagi dan sore itu selalu ramai terus. Nah, dokter melihat itu gimana sekarang? Jadi ini menarik lah ya. Saya juga kebetulan ya sering juga keluar kota, ke ibu kota, sampai juga ke luar ya, ke negeri. Juga emang tren kopi shop luar biasa lah di Ketapang. Dan saya menanggapi ini hal yang positif lah. Hal positif di mana yang jelas silaturahmi lah, tempat berkumpulnya teman-teman, semoga banyak ide, inovasi yang cemerlang lah. Dan yang jelas yang perlu kita garis bawahi bahwa kopi jika dikonsumsi dengan jumlah yang cukup pas di waktu yang tepat sangat bermanfaat sekali buat kesehatan. Misalnya 1-3 cangkir kopi tanda kutip hitam atau kopi dengan sedikit pemanis atau gula itu sangat baik sekali, pertama untuk jantung, kesehatan jantung. Jadi sekitar 20% menurunkan resiko penyakit jantung. Betul. Menurunkan resiko untuk gangguan di pembuluh darah yaitu plak ya. Atau tekanan darah tinggi bisa terhindar sekitar 20%. Gangguan ginjal akut juga bisa. Belum manfaat yang lain seperti pencegahan Parkinson. Parkinson itu yang gemetar ya. Belum lagi mencegah terjadinya demensia atau pikun atau Alzheimer. Itu juga bisa manfaat kopi luar biasa. Yang penting dikonsumsi secara cukup, yaitu 1-3 cangkir sehari. Dan yang sangat mempengaruhi yaitu toppingnya sih. Benar. Jadi ketika emang dikonsumsi dengan baik dan teratur, manfaat kesehatannya luar biasa. Dan tadi dok, biasanya ya kalau orang Ketapang tuh nggak ngopi tuh rasanya aneh ya. Kita mesti harus ngopi nih. Saya juga termasuk pecinta kopi ya. Betul. Cuma tadi biasanya kalau ngopi tuh sambil yang lain, sambil ngemil, sambil merokok, ya kan, sambil yang lain. Itu ngaruh tapi. Ya, kalau bisa sih ngopi, kalau bisa kopi hitam ya. Kalau bisa tanpa gula. Lebih bagus, oke. Kalau bisa minimal atau less sugar lah ya. Itu lebih baik.
dan juga kalau bisa cemilannya yang sehat lah. Iya. Dan kalau bisa tanpa disertai rokok atau Oke. ya tren sekarang ngepep ya. Iya, Ngepep atau WHO bilang ENDS. Apa itu? Apa? Kebanyakan. Elektrikal, nikotin. Oh, vapes itu ya. Atau biasanya kalau caranya kan vaping ya, cara ngisap uap dari hasil elektriknya itu kan vaping atau Iya. akhirnya Itu tren banget tren ya. di sini kita nyebutnya nge-vape. Iya. Dan yang bikin ya tanda kutip khawatir Iya. karena banyak terutama anak muda menganggap bahwa nge-vape ini lebih aman Daripada rokok ya? daripada rokok. Tapi ternyata- padahal sama aja. Sama aja ya. Banyak sekarang malah karena tren nge-vape semakin tinggi, penelitian-penelitian sudah semakin banyak yang menyatakan bahwa efek negatif dari nge-vape juga hampir sama. Peningkatan penyakit jantung dan pembuluh darah, resiko hipertensi karena kandungan nikotin dari vape itu juga ada dan dia juga akan kita sebut meningkatkan tekanan darah, memicu denyut jantung semakin tinggi sehingga risiko penyakit jantung dan pembuluh darah juga akan semakin tinggi. Belum lagi ada 2 kandungan yang tanda kutip harus kita perhatikan juga, misalnya kandungan yang namanya diasetil dan aldehida yang ada di kandungan vape itu. Nah, dan itu sangat beresiko sekali. Pertama, penyakit paru bagian bronkeolus atau bagian saluran paling kecil di paru. Itu sangat beresiko sekali. Dan yang terakhir, sangat meningkatkan terjadinya karsinoma paru atau kanker paru. Jadi sama aja. Jadi Sama aja ya. Jadi kita harus menghapus lebih bersih lagi Iya. data di mana wah Vape itu lebih aman. aku pindah nge-vape aja deh Biar lebih aman. aman, itu salah besar. Iya, Sama aja. ternyata sama ya. Betul sekali. Dan yang sangat kita cemaskan di mana menuju Indonesia tanda kutip cemas di mana 1 dari 5 remaja Di kita di Indonesia Indonesia udah udah nge-vape. atau Iya, betul. merokok ya. Mm-mm. Nah, itu sangat belum lagi remaja sambil merokok sambil naik motor itu risikonya kematiannya semakin tinggi. Risiko rokoknya, Risiko risiko di jalannya, kecelakaannya. Iya. Itu. Apa Jadi sih sensasinya merokok kan sambil kalau kita motor? lihat di jalan tuh sambil naik motor sambil nge-vape atau sambil merokok, Iya. udah risiko kematian karena rokok juga karena kecelakaan. Oh iya dok, ini tentang rokok nih. Kayaknya untuk banyak nih yang aku nggak tahu ini mitos atau fakta ya. Kalau perokok pasif itu lebih bahaya daripada perokok aktif. Betul sekali. Dan yang sangat miris sekali, data terbaru menyebutkan sekitar 1,2 juta kematian di dunia setiap tahunnya disebabkan oleh perokok pasif. Nah, jadi ada tagline-nya yaitu rokokmu membunuh orang di sekitarmu. Nah, kayak gitu. Saking Ada tingginya ya, jumlah kematian sekitar 1,2 juta orang di dunia setiap tahunnya meninggal karena menjadi perokok pasif. Termasuk yang vape, yang pasif. Ya. Iya, termasuk. Sama Oh, ya. aja. Tapi ini dok, ini kayak curhat sedikit nggak apa ya dok? Boleh. Kemarin saya berantem sama orang di media sosial dok. Karena tadi dia itu bilang bahwa rokok tuh sebenarnya rokok itu sebenarnya bagus. Kemudian selama ini kita tuh kayak didoktrin bahwa rokok itu jelek, efeknya ke tubuh. Kemudian dia bilang bahwa kita masalah tembakau, masalah apa segala macam. Itu kan ramai banget dok. Ini jadi pemikiran orang di mana-mana yang masih merasa kayak gitu. Nah, kemudian kita yang mengatakan tadi itu sering disalahin sama mereka. Bahkan malah mereka bilang, enggak, kematian dari karena gula, karena diabetes lebih banyak daripada karena rokok. Tanggapannya gimana dok? Orang-orang yang kayak gitu dok? Oke, jadi trennya kan kita sekarang ini paling tinggi usaha kita untuk mencegah Ya, betul, terjadinya penyakit kardiovaskuler namanya, penyakit jantung dan pembuluh darah. Pembuluh darah itu bisa stroke, bisa penyakit pembuluh darah mata, pembuluh darah di ginjal, di Ya. kaki. Kan ada 2 faktor yang
harus kita usahakan. Pertama kan faktor yang tidak bisa diubah, Betul, yaitu yang faktor genetik, ya. genetik, keturunan, jenis kelamin, usia, itu kan udah tidak bisa kita ubah. Dan faktor yang bisa kita ubah, yaitu Pola hidup, kontrol ya. gula darah, kontrol tekanan darah, kontrol kolesterol, lebih ke pola hidup lah, Ya. olahraga. Nah, salah satunya merokok. Jadi kalau bisa kita ubah dengan tidak merokok, akan menurunkan resiko kematian dan penyakit kardiovaskular. Betul. Dan memang bicara dengan smoker atau perokok atau yang ngepet itu ya Harus pelan-pelan ya. harus pelan-pelan. Betul. Karena mereka akan sadar Iya. akan efek negatif dari ngepep atau rokok itu ketika sudah terbaring di IGD, misalnya sesak nafas berat Iya. karena penyakit paru obstruktif kronis misalnya, atau penyakit paru yang menyempit dan dia sesak, akhirnya butuh oksigen, butuh uap, nebulizer namanya. Iya, Dan mereka baru sadar bahwa udara yang paling Iya. sehat dihirup itu ya udara di sekitar kita yang Iya. bersih, yang sehat, kayak gitu. Luar biasa. Atau baru sadar efek negatif dari rokok itu ketika baring nyeri dada yang sangat, kemudian direkam jantung, dokter akan bilang bapak terkena serangan jantung. Wah, setelah ditanya dirunut tidak ada faktor yang lain selain merokok. Jadi di situ baru sadar bahwa Ternyata seberbahaya itu. Ternyata kayak gitu. Nah itu banyak pemikirannya gini, kalau merokok mati, nggak merokok apa mati. Nah, Iya. ada kan yang kayak gitu tuh. Jadi ketika kita tidak merokok, ya setiap orang akan mati lah, Iya. akan meninggal. Tapi ketika tidak merokok, kita akan menurunkan resiko sebelum meninggal tidak terjadinya penyakit jantung dan Iya. pembuluh darah. Lagi nih dokter ini pasti menangani orang yang udah kena penyakit dalam, apalagi kan itu udah banyak banget itu sebabnya pasti kan. Banyak pengalaman lah, Banyak pengalaman. banyak istilahnya pasien sesak napas nih di terapi membaik, alhamdulillah. Janji nih saat sesak nih, ya Pak Dokter, saya janji nih tidak merokok lagi. Setelah Masih 2-3 bulan datang lagi, Kayak dok gitu. kambuh dok, saya merokok lagi. Wah, kayak gitu. Jadi emang Iya. harus butuh effort yang luar biasa Iya. untuk menyadarkan para Iya. smoker di luar sana. kita bukan berarti menyalahkan sepenuhnya pola perokok ini seperti apa ya, tapi maksudnya adalah ya, kita berharap mudah-mudahan perlahan dikurangin dok ya. Ya, Lebih baik dikurangi. harus bisa Iya. stop lah. Ya kalau bisa stop. Nah ini benar Iya, banget stop. Ya. betul. Tapi perlahan lah mudah-mudahan. Dan ternyata tadi merubah ke vape itu juga tidak menjadi lebih baik ternyata ya. Betul. Juga masih sama. Dan tadi ternyata diabetes ya, penyebab kematian kata orang yang paling banyak itu juga ya sama-sama sih hindari. Namanya juga semua beresiko harus kita hindari. Bukan berarti yang rokoknya oke diabetesnya enggak gitu kan. Semua juga harus dihindari. berarti dok, selama penelitian dari tahun ke tahun ini sebenarnya tingkat kematian manusia itu sebenarnya dari penyakit apa yang paling sangat-sangat banyak? Kita tidak bisa dipungkiri bahwa saya tetap menyebutkan bahwa ibunya semua penyakit adalah diabetes. Ibunya penyakit. Atau mother of disease. Mother Jadi of di mana diabetes akan bisa menyebabkan risiko penyakit jantung dan vaskuler pembuluh darah, risiko stroke, risiko penyakit ginjal, risiko amputasi kaki misalnya kayak gitu, atau kebutaan karena saraf mata atau katarak. Jadi saya tetap akan menyebutkan bahwa mother of disease atau ibunya penyakit yang menyebabkan berbagai penyakit yang lainnya yaitu diabetes. Tapi tetap ada porsi tersendiri, misalnya yaitu karena karsinoma atau cancer. Dan salah satunya ya tren di mana efek rokok berkontribusi terhadap risiko penyakit diabetes, jantung, stroke, pembuluh darah, sampai cancer serta infeksi. Wow. Nah, Itu mother of disease. Memang itulah ya yang paling banyak diidap namanya orang, dan juga itulah yang paling banyak menyebabkan kematian. Makanya ketika ada riwayat keluarga, kan riwayat keluarga diabetes, berarti kan faktor yang tidak bisa diubah sudah ada. Iya, genetik tadi ya. Sehingga faktor yang bisa diubah, pola hidup harus sangat dioptimalkan. Jadi bagi semua yang punya riwayat keluarga,
Diabetes jangan berkecil hati. Tidak harus serta-merta diturunkan menjadi diabetes. Iya. Ada faktor yang bisa diubah yaitu pola hidup. Mari kita optimalkan gitu. Untuk pola hidupnya sendiri itu dokter dalam pengonsumsian gula berarti ya kalau namanya Mengonsumsi gula. diabetes ini Iya. kan ada nggak misalnya dalam satu hari itu kita tuh hanya boleh segini? Oke. Ada nggak yang kayak gitu? Jadi emang kalau batasan sih tidak ada batasan yang pasti ya. Tapi sebenarnya 1 sampai 2 sendok makan cukup lah buat sehari. Itu untuk sehari ya, 24 jam itu cukup. Tapi kalau bisa less sugar lagi atau tanpa sugar itu lebih baik lagi untuk mencegah terjadi. Karena kita sehari-hari juga akan mengkonsumsi namanya karbohidrat ya, nasi, Betul. mie dan sejenisnya. Dimana di tubuh tanda kutip juga akan jadi gula. Betul, Jadi ya. masa kita tambah gula dari yang lainnya kayak Oke. gitulah gitu ya. Tapi juga bukan karena faktor Itu konsumsi saja ya. juga. Olahraga itu kalau hubungannya dengan diabetes yaitu dia kayak meningkatkan kerjanya insulin. Nah, jadi insulin kita tuh dibikin kerjanya lebih bagus lagi Iya. untuk menangkap gula yang ada dalam tubuh kita agar menjadi kalori. Olahraga itu Nah, ya. makanya tren olahraga di Ketapang alhamdulillah Udah bagus ya? Iya, biasa. bagus banget. Dokter mau sambil minum dulu boleh? Iya. Boleh. Ini Dok. kita ini dok. Kita ini dok. Ini ya apa? Apa? Podcast ini belum ada sponsor dok. Jadi jadi seadanya. Ini kita podcast fakir dok. Iya, jadi apa Podcast adanya. yang sering pindah-pindah tempat. Oke. Belum punya studio. Sama Ini kebetulan dok, hari ini ini kita di Sumber Tapi Ase. luar biasa lah. Mudah-mudahan semakin Mudah-mudahan. Yang ada sponsor ya mas. Boleh, kami perlu sponsor sih sebenarnya. Sama ini dok, ini kan aku karena salah satu kaum cewek nih ya. Biasanya waktu kami mau mencari-cari datang-datangnya PMS ini, itu kan pasti mood-moodnya cewek ini kan luar biasa ya. Ada yang random tiba-tiba nangis dan segala macam. Salah satunya adalah pasti yang ada yang pengen kayak makan manis, benar nggak? Kami tuh biasanya kayak momen-momen ini aku tuh pengen makan manis, coklat Ya. segala macam Itu buat lebih rileks gitu ya atau gimana? Nah, ada nggak sih mitosnya itu mitos atau fakta juga ini kalau kita mengkonsumsi Coklat. coklat itu bikin mood kita tuh baik buat Ya. kami kaum cewek waktu ketika mau PMS nih lah ya. ya ada. Jadi yang penting dikonsumsi secukupnya lah. Secukupnya. Atau kan ada manis-manis yang lain seperti madu, Oh. kan? Atau madu atau dari buah yang alami yang tanpa gula juga boleh dikonsumsi. Kalau emang seandainya emang pengen makan coklat ya tidak apa-apa karena coklat juga mengeluarkan hormon di mana kita akan lebih happy lah. Jadi, Berarti itu memang ada ya faktanya kayak gitu atau cuma kalau teori? keterkaitan dengan PMS sih tidak ada, cuma keterkaitan di mana manfaat konsumsi coklat Betul, itu betul. ada. Ada ya? Oke. Memang ada. Ini dok, tadi kan dibilang olahraga di Ketapang juga udah mulai ini lah ya, semarak pak ya. Ayan juga sekarang main tenis ya? Iya dong, harus sehat nih. Ayan juga tenis. Dokter juga ternyata sering olahraga. Dan sekarang main soccer dok ya lagi ya di Ketapang luar biasa. Nah. Itu gimana dok melihat tren mini soccer di Ketapang yang sekarang ramai banget dok? Ya lah, ini intinya sih tren yang luar biasa lah olahraga Ketapang. Sukses lah buat mungkin pemerintah daerah Ketapang, mungkin KONI lah dengan berbagai cabang olahraga di Ketapang. Jadi kami sebagai tenaga medis sangat menyambut lah Iya, betul, animo masyarakat yang aktif. Saya lihat mulai dalam tahun-tahun ini banyak sekali tumbuh lapangan mini soccer ya. Ya, betul. Ya, alhamdulillah juga ikut aktif. Jadi setelah diaktifkan mini soccer banyak animo teman-teman untuk berolahraga kembali tanda kutip. betul. Terus juga tren fun run lah ya Iya, atau fun run. Betul. lari-lari atau Jogging. jogging. Iya. Nge-gym luar juga biasa. ramai banget sekarang. Banyak yang nge-gym. Sepedaan. Iya, betul, Luar betul. biasa lah. Jadi animo masyarakat karena pada prinsipnya semakin banyak menit dalam harinya, dalam minggunya akan semakin menurunkan resiko kematian terutama penyakit kardiovaskuler. Intinya di situ sih. Jadi intinya kita harus makin sering berolahraga. Ya. Ayan olahraga bisa apa aja Ayan? Yang Ayan suka? Sekarang kita ini saya lihat ya di story-story ya. Sekarang tapi sebenarnya Apa itu? jogging juga. Jogging. Wes, Udah. oke. Untuk jogging malam tuh sebenarnya khasiatnya apa sih dok? Kebetulan saya ini jogging malam gitu. Untuk waktu sih tidak Bebas ya? bebas kapan aja. Yang penting
tidak mengganggu waktu istirahat juga sih. Iya. Itu yang penting. Yang kedua juga tetap harus menyesuaikan kemampuan fisik lah. Kemampuan fisik yang paling penting juga itu benar-benar kesenangan kita olahraga tersebut. Jadi kan kita happy melakukannya. Jadi tidak ada paksaan. Serta yaitu semakin banyak menitnya itulah akan menurunkan resiko. Jangan malu lah. Misalnya saya nih seminggu tuh cuma bisa 10 menit misalnya lah. Olahraga. Ternyata Ya. 10 menit aja akan menurunkan sekitar 18% resiko kematian. Padahal cuma 10 menit setiap minggunya. Jadi jangan malu. Bertahap tidak apa-apa. Jadi 10 menit, 15 menit dibandingkan tidak sama sekali untuk berolahraga setiap minggunya. Iya, artinya olahraga itu penting banget. Kita harus mulai ke sana. Dan ini dok, kadang saya tuh ke-trigger, ke-trigger untuk mau olahraga tuh biasanya kalau udah ngeliat perut. dasar manusia satu Ini tadi ini. saya ketemu dokter ini agak nahan-nahan apa sih? Sama. Gimana? Oke. Nah, dok, berarti kan sebenarnya olahraga itu bukan berarti kita yang kayak harus jogging segala macam gitulah. Olahraga yang menurut dokter bisa kita lakukan kayak misalnya ada orang yang beraktivitas ini semuanya di kantor. Di kantor ada kan yang kayak gitu harus kerja terus kan. Nah, ada. olahraga yang sebenarnya bisa dilakukan untuk orang-orang yang di dalam ruangan itu seperti apa sih? Misalnya menyiapkan sepeda statis lah Wih, ya. di ruangan atau treadmill Atau di atau rumah ya. bisa aktivitas fisik ya, jalan-jalan kecil atau jogging kecil di ruangan. Betul. Atau kadang ada beberapa kantor juga nyiapin tenis meja Betul, atau iya, tenis angkat-angkat meja. beban. Bisa apa aja yang penting dilakukan. Karena emang pada prinsipnya yang membedakan antara misalnya nih yang jalan kaki doang sama yang lari sebenarnya sama-sama sehat. Cuma yang membedakan jumlah kalorinya aja yang terbakar setiap jamnya. Emang misalnya dengan jalan kaki kalorinya sekitar kalau tidak salah sekitar 200-an kilokalori per jam. Dengan lari kan 1 jamnya bisa sekitar 1000-an kalori yang terbakar. Jadi cuma tapi sama aja yang manfaatnya. Yang penting setiap 10 menit aja seminggunya bisa menurunkan resiko kematian. Yang penting mau berolahraga di Olahraga apa sih? Ya. Olahraga apa sih yang bisa ngecilin lingkar perut nih? Sit up sana tuh depan itu panas-panas. Semua bisa. Semua bisa ya? Nah, jalan kaki bisa, jogging juga bisa. Tapi benar nggak dok? Kalau lingkar perut itu sebenarnya adalah ciri dari katanya pencernaan nggak bagus atau kayak gitu? Oke. Atau apa sih? Jadi Pak? emang kalau bicara lingkar perut ini lagi hits lah ya, Iya, lagi viral dalam pekan-pekan ini di Iya. mana ya Bapak Kemenkes kita menyebutkan lingkar perut lebih dari bukan lingkar perut, celana jeans Oh, celana ukuran jeans. lebih dari 33 Iya. lebih Iya. lebih cepat lebih cepat. menghadap Tuhan, Tuhan. katanya kayak gitu ya. Pada Akhirnya prinsipnya mungkin ya kalau kita boleh sedikit perjelas bahwa yang dimaksud mungkin lingkar perut atau Iya. lingkar pinggang, dimana kalau pada laki-laki itu lebih dari 90 ya meningkatkan resiko penyakit. Dan jika lebih dari 102 cm itu sangat tinggi sekali beresiko penyakit. Kalau perempuan lebih dari 80 cm atau sangat tinggi resikonya ketika sudah sampai lebih dari 88 cm lingkar Lingkarnya, perutnya oke. atau lingkar pinggangnya ya. Ini ganggu banget dok pas Dan kenapa lingkar perut atau lingkar Ya. pinggang itu dijadikan tolak ukur salah satu resiko penyakit? 3 utama resiko penyakit kan yaitu diabetes, penyakit jantung dan stroke ya, dan juga mungkin bisa hipertensi dan kolesterol. Karena dari lingkar perut itu ada namanya kan di lemak tubuh itu di bawah kulit kita sebut lemak sukutan. Nah, terus ke dalam lagi itu ada namanya lemak visceral. Nah, jika tolak ukurnya lingkar perut atau lingkar pinggang, nah itu jika besar, misal laki-laki lebih dari 90, lemak visceralnya itu lebih banyak.
Lemak visceral itu yang dimaksud lemak yang ada di seluruh organ. Bayangkan aja ketika lemak hampir seluruh organ banyak, resiko untuk terjadinya penyakit akan semakin Semakin banyak. tinggi. Intinya seperti itu, Bang. Ini juga ya lingkar perut ini ya. harus Baik-baiklah harus- bapak. Untuk aku Bapak-bapak Ya. dimanapun ya. untuk bukan hanya untuk bapak-bapak kan sebenarnya, perempuan juga. Perempuan, Iya. jadi kan perempuan lebih dari 80, Itu udah laki-laki lebih risiko. dari 90 cm. Jadi Jadi pulang harus diukur ya? sekarang kalau bisa jangan cuma ukur berat badan. Sekarang datang ke lingkar perut. Tukang jahit. tailor, Jahit. tukang jahit, Iya. ukur. Nah, ukur. Cara ukurnya tetap tengah-tengah antara tulang rusuk paling bawah dengan tulang panggul, kemudian tengah-tengahnya kita bikin lingkaran yang datar, kemudian diukur. Jika laki-laki lebih dari 90 dan perempuan lebih dari 80, udah harus waspada lah, mulai cepat untuk menurunkannya. Karena itu dok, ini juga dok kan ini juga yang sering diperhatikan orang kan soal penampilan ya. Betul. Terlalu gemuk juga dilihatnya gimana. Kadang juga yang terlalu kurus juga ini juga kadang ditanya-tanya orang terus kan. Ya, Iya. bentar termasuk aku. Hah? Kenapa? Termasuk aku. Ditanya dikasih makan apa enggak. Padahal kayak Iya. normal aja. Kayak Ayan nih misalnya pengen gemukin badannya ada nggak ya Srek? Yang tadi kan menguruskan, tapi ada nggak Iya. yang harus gemukin badan gitu juga? Tuh dok, aku Ya, perlu yang saran. penting sih intinya berat badan harus ideal lah. Ideal. Berat badan ideal kita ukur. Jika belum ideal, emang sebaiknya diidealkan dengan meningkatkan nutrisi atau Nutrisi. kalori yang dimakan, dan dengan juga berolahraga kan juga bisa meningkatkan berat badan. Kalau minum Contohnya, obat penggemuk tuh dok mana dok? Kayaknya Lagi rame ya. seperti tanda itu. kutip kurang tidak direkomendasikan Oh, lah. gitu. Kalau bisa sih kita naikkan berat badan misalnya dengan meningkatkan massa otot, misalnya dengan nge-gym, angkat barbel. Tenis kan juga sama tuh, bagus juga untuk meningkatkan massa Massa otot otot. kayak gitu. Oke. Karena ya kita bahas dikit ya, yang lagi tren. Jadi kan 15 April kemarin baru launching lah diagnosis baru, yaitu diabetes tipe 5. Diabetes tipe 5 inilah yang berhubungan dengan ya tanda kutip berat badan atau nutrisi yang kurang. Oh, gitu. Kayak gitu. Ah. Jadi kalau bisa berat badan seideal mungkin. Karena dengan berat badan yang kurang atau nutrisi yang kurang juga pada anak-anak dan remaja sangat beresiko sekali terjadinya diabetes yang baru ini, yaitu tipe 5. Wow. Kayak gitu. Untuk kategori ideal itu kayak mana dok? Bingung aku. Nanti kita buka HP, Ah. install di App Store, dan tinggal Ada. dihitung. Oh, Oh, ini ya berkaitan dengan tinggi badan. Ya, kalau bisa kita punya aplikasi, saya tidak akan sebut merek tertentu yang benar-benar bisa ada data aktivitas fisik kita seperti apa, makanan yang kita makan seperti apa, kalori yang dimakan, serta target berat badan ideal kita seperti apa. Nah dok, kalau misalnya seandainya habis olahraga terus makan, itu kategori salah satu tips gak sih buat gemuk tuh? Kan aku baca, tahu nih. Gak apa-apa, yang penting Bentar loh, ini baca di mana ya? Bener gak nih? Bener loh, aku baca di mana ya? yang penting kan asupan. Kalau emang Ah. pengen menaikkan berat badan, tetap harus ada aktivitas fisik. Berarti kalori yang kita konsumsi lebih dari kalori yang dikeluarkan. Oke. Kalau emang mau menaikkan berat badan dengan meningkatkan massa otot, berarti kan harus ada aktivitas fisik Aktivitas atau fisik, olahraga ya, yang olahraga. meningkatkan massa otot. Jadi naikkan berat badan itu tidak harus konsumsi yang banyak juga, makan yang banyak. Dengan meningkatkan massa otot juga sama, akan meningkatkan berat badan. Dan juga tanda kutip orang yang berat badan tanda kutip berlebih juga jangan hanya untuk berfokus pada penurunan berat Oke. badan, dengan Ini- menjaga merubah dari yang lemak kemudian ke massa otot, kan berat badan rata-rata tidak akan terjadi penurunan. Yang penting kemudian targetnya kembali ke lingkar. Betul-betul lingkar perut tadi Tuh. ini. Nah, aku Bener-bener baca kayak di jadi ini banget ya. Jadi apa indikator sederhana ya, Ya, untuk kita lihat. betul. Oke, Nggak boleh. perlu belilah, literal ya. Iya. Mampir ke tailor, tukang jahit, langganan. Pinjem Pak, tolong Pak, saya Kalau bikinkan. pakai ukuran yang punya Pak tukang tuh boleh nggak? Itu kecuali mau ngukur
luasnya ketapang. Nggak perlu lah. Itu. Jadi cukup lah dengan meterannya si Taylor. Nah Itu dok, kan balik jahit. lagi ya, ini tentang kopi ya nih ya. Untuk misalnya tuh konsumsi kopi di pagi hari, belum makan, itu bisa mengundang mah nggak? Oke, jadi gini sih, emang makanya sebenarnya di balik minuman yang berwarna hitam ini manfaat kesehatannya kan luar biasa. Asalkan diminum pada waktu yang tepat, jumlah cangkir yang pas, serta tren sekarang kan topping ya, kayak gitu. Misalnya jumlah cangkir rekomendasi rata-rata untuk kesehatan itu 1 sampai 3 cangkir sehari. Diusahakan tanpa topping atau kopi hitam. Kalau emang ada keluhan ketika konsumsi kopi hitam berarti kan ada sedikit kasih gula atau less sugar. Terus waktu jika ada riwayat asam lambung atau lambung, kalau bisa diusahakan diminum sesudah makan. Jangan saat perut kosong, apalagi pagi hari. Pagi hari itu kan secara fisiologis itu kan asam lambung keluar tuh tengah malam, jam 1 sampai jam 2. Kemudian pagi hari itu kan berkumpul banyak. Makanya pagi hari kita bangun lapar. Betul. Mau sarapan. Nah, itulah karena asam lambungnya udah numpuk banyak. Makanya harus segera kita sarapan. Jangan cari kopi dulu lah. Sarapan dulu. Misalnya di sini ada beberapa banyak tempat sarapan atau sarapan di rumah sehat, kemudian baru minum kopi. Rugi sih di Ketapangnya sarapannya enak-enak. Terus dok, belum di endorse ya, makanya belum disebut. Emang siapa? Aku bingung nih siapa lagi nih. Kalau ada endorse tempat sarapan juga boleh sih ya. Gampang kita nyebut dok. Semoga next ya tempat sarapan. Tapi gini ya, selain kita melihat Dr. Juhendro ya, ini luar biasa sukses ya kan. Ada klinik juga, kemudian Haji Dr. Juhendro. Kemudian ya kan ada gelarnya. istrinya pun juga Haja. dokter ya, Dokter Iva. Dokter Ya. istrinya? Ya Allah, Dokter baru tahu Dokter gigi, ya. Oh, ya dokter gigi. Luar biasa. Yang saya lihat nih, ya Dr. Juhendro ini sosok yang luar biasa. Di balik semua tadi ya, di balik sebagai seorang dokter, orang tuanya dan juga mertuanya harmoni sekali. Kemarin umrah bareng-bareng semuanya sekeluarga besar. Anaknya pun soleh-soleh, luar biasa. Ada nggak sih dok tips dok barangkali mendidik atau cerita dulu gimana orang tua mendidik dokter yang sekarang diturunkan ke anak? Ya alhamdulillah lah, maksudnya ya atas nikmat Allah ya. Jadi emang ya dididik dari keluarga yang sederhana lah, tanda kutip, dengan bapak ibu. Dokter sederhana kita gimana ya? Jadi alhamdulillah ya asli Ketapang. Iya. TK waktu itu di Aliklas ya, TK Aliklas, SD 7, SMP 1, SMA 1. Wow. Kemudian alhamdulillah dikasih kesempatan bisa melanjutkan pendidikan di Fakultas Kedokteran Muhammadiyah Jogja. Muhammadiyah Jogja. Oke. Kemudian semua sih alhamdulillah berkat doa orang tua luar biasa. Jadi akhirnya bisa kesempatan kemudian dipertemukan dengan adik kelas. Waduh, adik kelas satu kampus ya. Gimana PDKT-nya dok? Mau tahu aja udah nikah kok, udah lah. Ini senior ke junior kan? Ya pas adik kelas satu angkatan. Oke. Jadi saya angkatan iya. 2004 waktu itu, adik istri saya 2005. Kemudian setelah selesai saya sumpah dokter, kemudian istri sumpah dokter gigi. Kebetulan istri juga sekalian wisuda magister manajemen rumah sakit waktu itu. Kemudian nikah di Pekalongan dan di Ketapang. Kemudian sempat tugas juga di Manis Mata, Puskesmas Manis Mata. Kemudian alhamdulillah dikasih kesempatan juga bisa melanjutkan pendidikan dokter spesialis penyakit dalam di Universitas Diponegoro Semarang. Kemudian balik lagi mengabdi di RSUD Dr. Agus Syam. Terus alhamdulillah bisa bikin klinik sendiri. Iya, klinik Denis. Atau singkatan dari dentis dan internis. Jadi nggak hanya itu ternyata. Istri saya dentis dokter gigi, saya internis dokter penyakit dalam. Di balik nama Denis itu ternyata ada dentis dan internis. Romantis banget ya.
Alhamdulillah sih Orang semua. sekarang pakai gelar, kalau makin malam tuh Iya. biasanya kan pakai nama. Iya, iya. Alhamdulillah sih semua berkat doa kedua orang tua, Iya. doa kedua orang tua saya, kedua orang tua istri dan full support dari istri dan anak-anak. Dan yang penting ketika ya berbagi sedikit pengalaman lah Iya, ya. iya. Ketika waktu mengabdi di Manis Mata lah. Waktu itu tabungan pertama kami waktu itu masih tinggal di rumah dinas, masih pakai kendaraan dinas. Tabungan pertamanya itu alhamdulillah Allah kasih jalan daftarkan haji. Wah, waktu itu 2013. 2013. Nah, jadi belum punya apa-apa. Sudah daftar haji. Alhamdulillah bisa Iya. daftar haji. Ternyata setelah daftar haji, ya Allah bukakan semua pintu rezeki lah Wah, ya Masya kayak Allah. gitu. Wih. Jadi sampai ke titik sekarang. Keren. Alhamdulillah. Anak-anaknya pun ini loh, soleh-soleh semua, dua-duanya. Amin, ya Allah. Berarti daftar haji itu enggak langsung kayak misalnya berencana 2023 langsung berangkat Enggak, gitu ya. ya? Ya, Enggak ya? tergantung Enggak. jenis hajinya. Kemarin itu Kalau kan daftar haji plus reguler ya? ya. Iya. Reguler. Reguler itu kalau dulu 2013 saya berangkat 2023 10 tahun daftar tunggunya. Tapi kalau sekarang Iya. haji plus mungkin sekitar 1 sampai 5 tahun. Kalau Haji plus yang tuh cepat ya. langsung berangkat itu Iya. Haji Furoda Haji Furoda, namanya. oh. Langsung di tahun itu, Tapi ya? tahun ini kita ya dapat berita terbaru kan Iya. Arab Saudi Iya, belum agak mengeluarkan visa untuk Furoda. Lagi perketat ini kan mereka. Jadi tetap semangat lah untuk teman-teman calon jamaah haji Furoda. Oh. Semoga Allah kasih kekuatan. Wih, keren. Minimal mudah-mudahan bisa umroh dulu kali. Amin. Ah, umroh Ih, boleh keren tuh banget. ya. Ya boleh berkali-kali boleh. Dokter Jihan dulu umroh sekeluarga kemarin ya. Amin. Seru banget. Alhamdulillah. Itu gimana dok? Kalau bicara tadi bagaimana didikan orang tua? Apa sih yang akhirnya didikan dari orang tua dokter yang jadi pegangan sampai sekarang gitu? Nah. Atau men-trigger dokter jadi dokter nih ya? Kebetulan ya basic ibu atau mama ya, saya nyebutnya mama itu guru, Mama guru guru. SD. Jadi emang segi pendidikan sangat ditekankan lah, sangat diingatkan selalu, sangat dimotivasi. Terus dari bapak itu sejak muda beliau sudah ya ahli agama lah. Nah, jadi emang bekalnya cuma hanya pendidikan dan agama. Pendidikan Jadi dan alhamdulillah bisa sampai titik sekarang. Dan orang tua menyampaikan waktu itu waktu SMP atau SMA bapak mama tidak akan meninggalkan harta, tapi bapak kalau emang pengen sekolah kemanapun akan diusahakan semaksimal mungkin. Jadi waktu itu sebenarnya kelas 3 SMP itu SMP 1 waktu itu sudah bercita-cita sebenarnya mau jadi dokter. Oh dari dulu ya. Tapi karena lihat khawatir mungkin takut kemampuan orang tua Iya. yang takut tidak mampu untuk menyekolahkan, akhirnya diam tapi Belum berani ngomong. akhirnya waktu daftar kuliah juga sempat ya ngambil di jurusan lain, tapi sampai akhirnya terus terang sebenarnya pengen Pinginnya jadi ke dokter. dokter. Alhamdulillah semua Allah kasih kemudahan bisa keterima di salah satu FK di Yogyakarta. Keren banget ya perjalanannya ya. Iya dok, Nah. pernah nggak sih merasa kayak waktu berjalan waktu masih kuliah lah ya ini ya, pengen ada rasa pengen nyerah gitu jadi dokter, ada nggak? Karena kan kuliah dokter tuh Iya, ini banget, makanya. Dok, ya. Jadi Panjang. alhamdulillah sih maksudnya rasa nyerah sih enggak, tapi rasa selalu ingin berjuang karena tahu persis ya orang tua di kampung lah ya di Ketapang, tanda kata kita tuh cungkir balik lah. Iya. Nah, istilahnya tuh baju dalam sana dalam pun enggak kebeli istilahnya lah Iya, buat oke. muliakan Untuk kuliah di anak kayak FK. gitu. Jadi akhirnya kami pun juga kebetulan abang saya, adik saya tuh kuliah di Jogja bertiga. Jadi kami cuma berkesempatan balik kampung tuh setahun sekali. Jadi Waktu- di mana kawan-kawan bisa pulang libur Setiap- semester dan segala macam, kami cuma balik kampung tuh pas mau lebaran. Itu pun ya naik kapal. Suka dukanya Jadi dong, ya ya. itulah yang jadi motivasi. Jadi ya kalau bisa pulang cuma setahun sekali dan nanti terakhir pulang sudah
bawa gelar. Keren ya. sih. Terus Dok, kan itu didikan dari orang tua ke dokter. Alhamdulillah. Ada nggak yang sekarang juga dokter kayak tekankan ke anak gitu kan? Ya. Yang si dua-duanya sebenarnya namanya Dok yang Zafran Zafian. Zafran Zafian. Cewek cowok. Cewek-cewek. Cowok semua. Oh, cowok. Zafran Zafian itu duanya anak soleh ini. Amin. Amin. Tapi luar biasa. Apa Dok yang dokter juga tekankan ke mereka? Sama sih apa yang diajarkan atau dididik oleh kedua orang tua saya, kedua orang tua istri saya juga sama kami turunkan. Intinya sih utamakan ibadah, sholat, fokus belajar ya. sama tetap harus berbakti kepada orang tua sih. Karena Karena sampai sekarang saya beranggapan ya dari kedua tangan kedua orang tua saya, dari kedua tangan kedua orang tua istri Orang tua saya, istri. alhamdulillah kami bisa sampai di titik ini. Titik yang sekarang ini. Sampai sekarang pun kalau ada apa-apa, Pak, Mak minta doanya. Selain juga doa istri yang luar biasa sangat mendukung apa yang saya perbuat, apa yang saya inginkan untuk lakukan. Alhamdulillah istri pun juga selalu mendukung. Selalu berdiskusi sih. Misalnya mau ada bikin apa, event apa, mau bikin layanan apa, selalu diskusi sama istri. Nah dok, kan ini kan Keren. suami istri ya, suami istri seorang dokter. Iya. Nah, gimana sih cara bagi waktu untuk anak? Ini kan karena pasti udah punya anak dua, ini kelas berapa Iya. anaknya? Masih kecil atau? Si pertama kelas 6 SD mau masuk SMP Nah, nih, terus yang kecil itu TK mau masuk SD nih. Nah, berarti kan itu kan perlu kasih Iya. sayang yang masih sangat luar biasa ya. Gimana? Alhamdulillah Dok? sih, maksudnya anak tetap menjadi prioritas lah. Makanya ketika ada waktu senggang pun, waktu libur Iya. pun, kalau bisa bersama Untuk anak, anak-anak. bersama anak. Makanya kemarin juga pas ya berangkat umroh pun juga anak-anak diajak. Ya berkesempatan untuk mengajarkan lah, memberitahu anak bahwa ya tujuan kita salah satu ibadahnya itu ke sana gitu. Dia kayak gitu. Semua diajarkan waktu kebetulan juga mampir ke Turki, pas waktu di Madinah dan Mekah kayak gitu. Saya juga ya alhamdulillah ya dikasih kesempatan seperti itulah. Zafran Zafian gimana Dok? Bakal jadi dokter juga apa enggak? Kayak dari minatnya mereka sekarang. Belum Belum tahu tahu persis ya, untuk ya. menanyakan ke cita-cita sih. Cuma harapan ya tetap sesuai dengan apa yang mereka inginkan lah. Kalau bisa juga menjadi dokter. Kalau bisa. Kalau bisa harapannya. Mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan. Tapi tidak ada paksaan Tapi, lah iya. untuk ke arah sana. Yang penting cita-cita anak lah. Ih, luar biasa ya, mimpi banyak orang jadi dokter. Betul. Amin, amin, Nah, amin. kan karena lagi ada dokter Yuhendra sebagai penyakit dalam nih. Kebetulan saya sendiri tuh Spesialis dari penyakit kemarin tuh punya yang nggak tahu nih ya penyakit apa. Nah, terus saya pernah nih ke luar negeri waktu itu untuk periksa kan dok. Karena saya katanya tuh tidak punya kelenjar liur. Nah, jadi ketika misalnya saya sendiri misalnya bangun tidur itu rasanya gatal sekali sampai sini. Terus tuh ininya tuh bengkak gitu loh. Pernah nggak waktu itu aku biasa nggak masuk kantor karena ini tuh bengkak. Tapi karena kata dokternya itu nggak punya kelenjar liur, jadi aku kayak ada telusan sendiri loh di sini aku. Makanya aku harus ada terapi seperti ini. Nah, makanya untuk ngeluarin liurku sendiri dari manual kata orang, keluarin liur manual. Nah itu tuh tentang penyakit apa? Soalnya dokternya tuh nggak ngasih tahu penyakit apa gitu iya. loh. Jadi sebenarnya emang banyak faktor lah, banyak faktor. Misalnya dari organik kelenjarnya sendiri atau faktor-faktor yang lain. Jadi emang butuh beberapa pemeriksaan lagi lah untuk memastikan. Boleh nanti bisa ke dokter spesialis penyakit dalam atau dokter spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin namanya, endokrin, atau juga bisa ke dokter gigi pun juga bisa dulu untuk memastikan apakah keterkaitan dengan organnya langsung atau gejala ini merupakan gejala penyerta dari sakit yang lain. Nah, gitu. Artinya harus didiagnosis secara klinis ya dok ya? Ya. Harus, karena kita nggak bisa hanya dari cinta atau apa, harus secara langsung didiagnosis gitu. Iya makanya aku tuh bingung sebenarnya Ya. apa sih penyakit apa sih yang kayak bikin kayak itu hari-hari tuh setiap hari tuh pilek gitu dok.
tahu kan kayak kata mereka alergi dingin sama debu. Tapi tuh setiap pagi Oke. Oh. ngerasainnya tuh sampai yang bikin kan orang tuh paling bersin-bersin ingusanya tuh. Lalu tuh sampai yang kayak bengkak gitu tiap pagi itu loh. Nah, nanti bisa datang ke klinik Dennis. Iya, nanti kita akan coba ke sana. Baik, luar biasa kan obrolan kita hampir sejam nih kayaknya. Berapa menit? 52 menit ya? Wow, keren sih sama dokter pengalamannya luar biasa banyak. Aduh, waktunya. Nah, Konsul dok. Waduh. ini saya kayak ada dokter mau konsul nih. Ini kebetulan dok. Kan biasanya kan kita kan selalu dengar aku saran-saran dari medsos ya. Medsos apa influencer kesehatan ya. Saya sekarang ini termasuk pengidap asam lambung. Selambung. Ya, dan mungkin tadi tidak bisa ngopi pertama. Yang kedua, seling ini ikut tren IF, intermittent fasting. Ya. Heeh. benar lah ya, saya udah coba beberapa minggu ini. Saya mulainya dari makan jam 12 siang, Bentar lagi. makan berat sampai jam 4 sore. Saya itu makan ringan seperti buah dan lainnya sampai jam 4 malam. Saya itu puasa sampai jam 12 siang. Oh. Awal nyoba itu agak berat, susah Ya. sampai gemetar badan. Jadi menurut dokter dengan punya saya asam lambung dan sebagainya, apa sih saran dari dokter? Oke. Ini dari ahli ya. Jadi termakan ke konten terus. Iya, Dan iya, ada iya. fakta yang mengatakan masyarakat Indonesia itu lebih percaya konten dari Media medsos sosial. ketimbang Dokter. ahli. Iya. Atau lebih banyak konsumsi konten dari medsos ketimbang dari ahlinya. Iya. Gimana dok? Untuk saya yang sekarang umur 28 tahun dengan lingkar perut cukup besar. Sama. Oke. Jadi kalau emang tujuannya intermittent fasting, emang manfaatnya luar biasa lah. Intermittent fasting itu kalau fokusnya ke lambung, pertama intermittent fasting itu bisa menurunkan produksi asam lambung. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan intermittent fasting bisa memperbaiki atau regenerasi sel lambung itu sendiri serta memberikan waktu mukosa lambung kita itu kembali bagus lagi. Intinya seperti itu. Jadi dengan tujuan intermittent fasting untuk fokus ke lambung itu sudah sangat baik lah. Sudah sangat baik, apalagi nanti bonusnya intermittent fasting itu kan banyak. Kolesterol menurun, berat badan ideal atau lingkar perut juga membaik. Belum lagi manfaat-manfaat yang lain terutama untuk penyakit kardiovaskuler atau pencegahan penyakit kardiovaskuler. Udah oke lah, yang penting saat waktunya makan itu benar-benar dipastikan makanannya yang baik lah. Sehat. Intinya Real food ya dok seperti sekarang. Real food. Iya, real food atau isi piringku kata. Oh, iya pernah Lagi dengar. rame. Wih. Yuk, makin sehat lagi semua. Hidup Makin sehat ya, guys. Ya. Mudah-mudahan dari apa yang ngobrolan sama dokter menginspirasi kita semua supaya punya pola hidup yang lebih baik, lebih Betul. sehat. Ya, iya. Dah. Nah, dan jangan lupa buat teman-teman yang mau bekerja sama dengan Teja Kreatif juga bisa langsung DM, dan kalau punya komentar-komentar atau pertanyaan bisa langsung ke Iya. Dr. Juhendro. Ada akunnya kan, Dok? Apa Instagram Ada. dokter? Juhendro dokter. Juhendro dokter. Ah. Dan klinik dok. Klinik Denis. At klinik Klinik Denis. klinik Dennis. Wih. Atau langsung aja datang di jalan apa, Dok? Kliniknya? Jalan Haji Agus Salim nomor Agus Salim. 35 depan Grafika atau dekat Daunte. Nah, ya Di langsung alamat aja. ya. Thank you. Oke, makasih banyak waktunya dokter. Terima kasih juga dokter. Luar biasa promo hari ini ya. Dadah.